Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galikian Andri Gumilang dengan nomor induk mahasiswa 211-217-892 dari Prodi Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep feminisme dalam Equality Before the Law. Feminisme adalah rangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang bertujuan untuk membangun dan mencapai kesetaraan gender dan dalam segala aspek, mulai dari ranah politik, ekonomi, dan personal hingga ranah sosial. Banyak orang yang salah paham bahwa feminisme adalah ideologi yang membenci laki-laki. Oposisi feminisme terhadap cara produksi dan politik yang dominan revaluasinya terhadap cara berpikir dan bertindak tanduk yang telah diterima, dan kritiknya terhadap budaya serta hidup sehari-hari yang diperoleh dari keanekaragaman posisi yang luas. Karena posisi ini terkadang silang-silang dan terkadang pula saling bertentangan, maka lebih baik secara tentang proses dalam praktik feminis yang secara historis dan kultural selalu khusus, hingga oleh karenanya perlu diskontekstualisasi. Dan begitu feminisme harus difahami suatu perangkat perubahan praktik politik dan etika yang kompleks dan berlapis-lapis, yang unsurnya mungkin satu sama lain bertentangan dan silang menyilang dengan praktik perubahan lainnya, seperti misalnya perjuangan melawan penindasan atas dasar preferensi kelas, ras, etnik, dan seks. Proses feminis ditempatkan pada titik pertemuan material dan ideologi. Kata feminisme digunakan secara luas di kalangan banyak gerakan perempuan selatan sejak awal abad ini, dan feminisme awal di dunia ketiga merupakan salah satu kekuatan penting untuk perubahan sosial dalam akhir abad 19 dan awal abad 20. Feminisme bukan hanya politik dan etika perubahan, tetapi juga suatu proses berwacana, suatu proses yang menghasilkan arti representasi yang menumbangkan gender dan menciptakan representasi gender yang baru, keperempuan, identitas, dan diri kolektif. Feminisme mengandung arti banyak yang tidak terbatas, baik pada gerakan mutakhir maupun pada konteks utara. Feminisme terlihat baik dalam lingkup masyarakat maupun perseorangan. Perseorangan yang sering merupakan ekspresi yang kolektif. Menurut saya ada dampak positif dengan adanya teori feminisme tersebut. Contohnya menaikkan derajat kaum perempuan. Kaum perempuan berhak berperan dalam pembangunan nasional suatu negara. Kaum perempuan berhak meningkatkan kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak negatif munculnya feminisme adalah independen yang berlebihan, membuat mereka berpikir bahwa mereka merupakan beban dan melahirkan anak akan menambah rumit hidup mereka. Dampak kemiskinan yang banyak melanda perempuan juga menjadikan mereka bersedia untuk bekerja apa saja. Salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Kesamaan di depan hukum berarti setiap warga negara harus diperkuat adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik equality before the law. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kritik dan caranya agar kami dapat wawasan lebih banyak lagi tentang teori feminisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.